Sudah ya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada materi halaman 7. Masih berkaitan dengan hal-hal yang bersifat bacaan gharib. Pertanyaannya biar tidak lupa, damar dulu. Apa bacaan gharib menurut versi tajwid itu? Pengertiannya apa? Di dalam Al-Quran menurut ilmu tajwid itu ada bacaan yang disebut gharib. Apa pengertiannya bacaan gharib? Damar. Bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah bunyi dalam membaca Quran. Hal-hal seperti ini sering kita jumpai, terutama dalam membaca Al-Quran. Ini pasti dihadapkan pada persoalan gharib. Kemarin sudah sedikit banyak kita bahas tentang masalah itu. Apakah ada anjuran dari Rasulullah mempelajari tentang hal-hal yang gharib? Tentunya ada, ya. Karena ada sebagian hadis yang sudah menyatakan bahwa memperbagus bacaan Al-Quran itu bagian daripada apa? Keharusan yang dianjurkan Nabi. Di samping itu, al-qiraatu sunnatun muttabaun. Bacaan Al-Quran secara benar ini memang sunnah Nabi, perilaku Nabi yang wajib kita ikuti. Makanya di situ kita diwajibkan untuk belajar ilmu tajwid. Masalahnya di situ. Nah, di antara bacaan gharib dari sekian banyak Al-Quran yang ada dan kita jumpai nanti, itu adalah bacaan imalah, ya, bacaan imalah. Di mana artinya imalah itu berasal dari kata amala yumilu imalatan, artinya condong. Antara bacaan harokat fathah dan harokat kasroh ini tidak begitu condong ke bawah atau lurus ke atas. Ini nanti namanya bacaan imalah. Saya ulangi, bacaan imalah adalah membaca Al-Quran yang ketika kita jumpai ayat-ayat tertentu ada berharokat fathah, akan tetapi tidak dibaca seutuhnya, tidak pula dibaca seperti kasroh, padahal aslinya fathah. Ini namanya bacaan imalah. Dan imalah itu ada dua, ada imalah sughra, kemudian ada imalah kubro. Di situ kita dijelaskan imalah sughra itu bacaan imalah yang diwasolkan pada kalimat berikutnya atau lafadz yang lain. Bacaan tidak berhenti pada lafadz yang dimaksud. Ini yang imalah sughra. Kemudian ada imalah kubro. Imalah kubro itu sesudah bacaan imalah diwakofkan sehingga berhenti di situ saja. Yang kriterianya adalah semua lafadz di dalam Al-Quran yang akhirnya terdapat alif maksurah, yang dalam istilah
dunia pesantren disebut alif bengkong ya. Pada umumnya alif itu kan lurus, tapi ada alif bengkong. Kenapa? Karena cara membacanya tidak sesuai, tidak ke fathah secara utuh atau tidak ke kasrah secara utuh, sehingga itu namanya alif maksurah. Dan pendapat ini dinyatakan oleh salah satu imam yang namanya Imam Waras, ya, Imam Waras. Nah, lebih detailnya di situ ada contoh pada surat Yusuf, pada surat Hud, yang mana bunyi ayatnya wa qala rkabu fiha bismillahi majraha. Itu harusnya majriha, tapi karena terkena bacaan imalah maka dibacanya bukan majriha atau majroha, tapi diambil tengah-tengahnya majreha, bukan majriha, bukan majroha, tapi majreha. Inilah posisi yang namanya bacaan imalah, posisi tengah, tidak terlalu lurus ke atas, tidak terlalu turun ke bawah. Bisa ya kira-kira? Coba perhatikan, saya baca dulu nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Coba 1 2 3. Jangan waqala arkabu, waqala arkabu. Coba ya, kalau membaca inna itu jangan inna, jangan begitu, tapi harus cepat. Inna rabbi, karena tidak ada bacaan mad di situ. Kalau dibaca inna itu berarti ada mad panjang, tapi ini tidak panjang, melainkan hanya gunnah. Inna rabbi, inna rabbi. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraha. Coba Pak D, majraha 1 2. Lah ya ta majraha jumbulno wong kenceng pisan. Majraha 1 2. Majraha ya. Jangan ragu ya. Majraha 1 2. Pak D 1 2 3. Kemiringan majraha apa? Coba bersama-sama. Majra, ya itu majraha 1 2. Majraha. Ulangi. Sing bareng 1 2 3. Wa mursaha majraha wa mursaha wa qala irkabu 1 2 3. Wa qala fiha
bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi 1 2 la ghafurur rahim coba zidan wa qala arkabu inna rabbina nah coba Rudi yang keras ya. Mencokorkan iki apa kira ketok iki iya toh coba Yusuf Pak D ini Pak ya panjang pendeknya itu loh ulangi wa qalar qabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbika laghafurur rahim ya Nun 1 2 3 Damar nah ini diperhatikan jadi di Al-Quran hanya ada ayat ini ya yang perlu kita perhatikan bacaan imalah majreha ya majreha di mana kriterianya tidak condong penuh pada harokat fathah pun tidak pula condong penuh pada harokat kasroh. Ini cara membaca bacaan imalah. Lanjut, yang kedua, di antara bacaan gharib itu ada yang disebut ismam. Saya ulangi, ada bacaan yang namanya ismam. Apa ismam itu? Bacaan ismam adalah mencampurkan harokat dhammah pada sukun. Ya, mencampurkan bacaan huruf mencampurkan harokat dhammah pada harokat sukun. Dan ini hanya ada pada surat Yusuf. Bacaan ismam ini. Selainnya sudah gak ada. Beda dengan imalah tadi. Kalau imalah masih banyak kita jumpai pada bacaan-bacaan di Al-Quran. Tapi kalau bacaan ismam ini hanya ada pada surat Yusuf. Juz berapa, Sob? Kamu namanya Yusuf, masa nggak kenal
Surat Yusuf itu di juz